Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin Saputra, NIM 192141027. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang kita buat yang berjudul yang pertama, wakaf produktif. Pengertian wakaf produktif yaitu wakaf adalah harta benda atau pokok tetap yang dimanfaatkan untuk dipergunakan kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ataupun juga bisa dikatakan wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan dana wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Yang selanjutnya macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf uang. Wakaf uang dibagi menjadi 3, yaitu wakaf uang, wakaf uang tunai, yang ketiga wakaf sertifikat wakaf tunai, yang keempat wakaf saham. Nah, di sini yang pertama wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Yang kedua, wakaf uang tunai. Secara umum, wakaf uang tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Yang selanjutnya, wakaf sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang dapat potensial dan dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Yang selanjutnya, wakaf saham. Wakaf saham sebagai barang yang bergerak juga dapat dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Yang selanjutnya strategi pengelolaan wakaf. Yang pertama, peraturan dalam perundang-undangan perwakafan. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria. Yang kedua, pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Yang ketiga, pembentukan kemitraan usaha untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai. Yang selanjutnya, program pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama, program jangka pendek. Dalam rangka mengajukan tanah wakaf secara produktif, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk badan wakaf. Yang selanjutnya, program jangka menengah dan panjang. Dewan mengembangkan lembaga-lembaga nazir yang sudah ada lebih profesional dan amanah dengan dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dukungan pengawasan. Yang selanjutnya, pemberdayaan tanah wakaf produktif. Tanah wakaf produktif yang sudah
investasi oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dengan bentuk yang pertama aset wakaf yang menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, aset wakaf yang bentuk investasi usaha studi, merupakan perumpunan dalam pemberdayaan tanah wakaf yang berada dalam wilayah yang sangat strategis secara ekonomis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan materi yang awal. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Winda Arika Wulandari NIM 1921410006 akan membacakan tentang pengembangan zakat produktif. Di Indonesia masih terhitung sedikit masyarakat yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif. Dengan demikian diperlukan upaya untuk pengelolaan harta wakaf yang ada agar dapat mendatangkan kemanfaatan secara luas, yang tentunya harus dikembangkan secara produktif. Upaya pengembangan harta benda wakaf khususnya tanah-tanah wakaf yang telah teridentifikasi secara konkret agar dapat dikelola secara produktif dan dapat diberdayakan melalui upaya yang pertama, aset wakaf yang menghasilkan produksi barang atau hasil. Yang kedua, aset wakaf yang berbentuk investasi usaha. Bentuk investasi usaha yang dilakukan tentunya harus mengacu kepada standar dan prinsip syariah, yaitu yang pertama, akad musyarakah merupakan bentuk partisipasi usaha melibatkan dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan menyerahkan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu akad mudharabah, yaitu kontrak atau akad yang memuat penyerahan modal oleh pemilik modal untuk dikelola oleh pihak kedua yang digunakan untuk usaha produktif. Selanjutnya, strategi pengembangan wakaf produktif. Dalam mengelola pemberdayaan dan mengembangkan tanah wakaf produktif dan strategis, di mana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nazir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang mendasar dan serius. Lembaga-lembaga nazir harus menjalin kemitraan usaha. Jalinan usaha ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah wakaf yang telah ada. Di antara pihak-pihak yang dapat dimungkinkan untuk kerjasama antara lain lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha dan lembaga jasa keuangan, investasi perorangan yang memiliki kecukupan modal untuk ditanamkan dalam bentuk saham kepemilikan sesuai kadar nilai yang ada, lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Selanjutnya, permasalahan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Seperti para nazir wakaf yang ada selama ini memiliki karakteristik konservatif tradisional. Masih banyaknya umat muslim yang kurang memahami wakaf. Masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.